Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik rekan-rekan, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba dengan materi yang lama ya, yaitu kontrol elektropneumatik. Tapi kalau yang lama itu kita menggunakan sistem relay. Nah, kita coba sekarang dengan menggunakan PLC ya. Jadi ini memanfaatkan ilmu yang sudah ada di videonya. Silakan rekan-rekan ubek-ubek aja video-video di channel saya tentang elektropneumatik relay dan tentang PLC Schneider TM221. Jadi di sini kita tidak akan menerangkan lagi tentang dasar-dasar pneumatik dan tentang dasar-dasar PLC karena sudah di video yang lalu ya, yang silahkan ya teman-teman ubek-ubek aja lah, nanti ada di situ ya semua. Nah, kita akan coba dengan sebuah kontrol baru yaitu elektropneumatik dengan PLC. Baik, kita slide-nya kita lihat. Nah, ini ya. Jadi elektropneumatik dengan PLC. Nah, ini ada problem langsung ya, kita masuk ke desain problem. Nah, problemnya ini ada stag magazine ya, atau tempat penyimpanan barang yang akan dimasukkan ke dalam box ya. Nah, ini perintahnya, jika S1 ditekan maka silinder 1A atau 1.0 ini akan maju maksimum. Jadi dia akan mendorong benda yang ada di stag magazine ini ya. Dan mendorong benda dari magazine, set, langsung dia udah maksimum, dia berhenti. Baru di sini silinder 2A atau 2.0 akan mendorong benda. Nah, mendorong benda dimasukkan ke dalam box ya, sampai maksimum. Setelah maksimum, setelah bendanya turun, maka silinder 2A atau 2.0 ini akan mundur sampai minimum, baru silinder 1A ini akan mundur. Nah, itu satu siklusnya ya. Jadi siklus ini akan terjadi jika S1 ini kita tekan. Nah, bagaimana memecahkan problem yang diberikan seperti ini? Nah, maka pemecahan masalahnya adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan alat dan bahan. Yang kedua adalah membuat displacement step diagram. Yang ketiga, membuat struktur function chart. Yang keempat, membuat rangkaian pneumatik. Yang kelima, membuat rangkaian control relay. Nah, nanti yang keenamnya baru kita identifikasi input, output, dan work areanya. Nah, baru kita membuat program PLC. Baik. Nah, ini langkah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan alat dan bahan. Di sini kita butuh silinder kerja ganda 2 buah, katup 5/2 single solenoid 1 buah, katup 5/2 double solenoid 1 buah, limit switch 4 buah, katup control speed 4 buah, air service unit 1 buah, PLC 1 buah, power switching 24 ini untuk output. Jadi kita tidak menggunakan power yang ada di PLC ya, walaupun di PLC ada 24, tapi kita harus jelas bahwa 24 volt DC yang ada di PLC itu hanya untuk inputan saja, sedangkan untuk beban maka kita harus menggunakan power dari luar. Nah, makanya di sini diperlukan power switching 24 volt atau power eksternal ya. Terus ada selang 4 mili, ini secukupnya. Oke, yang kedua baru membuat displacement step diagram, yaitu tadi gerakannya adalah 1A plus atau 1A maksimum, baru 2A maksimum, 2A plus, baru 2A minimum, baru 1A minimum. Nah, ini langkahnya. Nah, garis ini kita maksudkan untuk penempatan daripada sensor ya. Nah, ini. Jadi 1S1 itu sensor terdekat, sensor 1S2 itu berarti sensor terjauh dari untuk silinder melayani silinder 1, sedangkan 2S1 juga adalah silinder terdekat untuk melayani silinder kedua, 2S2 silinder terjauh untuk melayani silinder kedua. Nah, ini langkah ini akan kita asumsikan sebagai kontaktor ya atau relay. Jadi setiap langkah atau setiap garis melangkah itu diasumsikan untuk sebagai kontaktor. Ini ketiga, nah ini langkah keempat, nah ini
Langkah K5 sama dengan K1. Kenapa K5 ini sama dengan K1? Karena ini nanti akan membuat satu siklus, jadi balik lagi sebenarnya. Nah, ini silinder 1A yang di bawah, 2A silinder yang atas. Bagaimana kalau ditukar? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Nah, ini ada S1 ya. Nah, nanti S1 akan memberikan sinyal pada A1, nanti akan bekerja K1 ya. Nah, ini karena K1 bekerja, maka 1M1 akan bekerja. Jadi silinder 1A akan dikontrol oleh single solenoid. Nah, maka 1A jadi plus atau maju ke atas. Nah, nanti dia karena ingat ya, kalau dulu kita sebutkan bahwa sensor, langkah. Nah, sekarang ini aktif sensor ya. 1S2 aktif mengakibatkan langkah. Nah, karena 1S2 ini aktif, maka K2 menjadi aktif. Nah, K2 aktif mengakibatkan 2M1 aktif, 2M1 aktif mengakibatkan 2A jadi maju. Nah, 2A maju mengakibatkan 2S2 maju. Nah, ini 2S2 maju, maka memberikan sinyal. Nah, sinyalnya kembali ke 2A. Maka K3 ini nanti yang akan menghubungkan ke 2M1 dan memutus ke akan menghubungkan ke 2M2 dan memutus ke 2M1. Sehingga dia akan mundur 2A menjadi min. Nah, karena sekarang langkahnya sudah berjalan, maka aktif 2S1. Sehingga 2S1 ini akan memberikan sinyal untuk menggerakkan K4, di mana K4 itu akan mematikan dan menggerakkan pegas. Jadi, ini akan timbul siklus yang kembali ya, atau satu siklus ya. Nah, yang kedua adalah membuat structure function ya. Nah, ini langkah pertama berarti tidak ada gerakan apapun atau home post. Terus dikasihkan sinyal oleh S1, maka terjadi langkah pertama ya. Gara-gara langkah pertama ini K1 menjadi aktif, K1 aktif mengakibatkan 1M1 menjadi aktif, 1M1 aktif mengakibatkan 1A jadi plus ya. Nah, gara-gara 1A plus maka sensor akan, jadi ini udah langkah maka sensor aktifkan. Sensor aktif mengakibatkan 1S2 aktif mengakibatkan langkah 2 aktif, langkah 2 aktif akan mengakibatkan K2 menjadi aktif, K2 aktif mengakibatkan 2M1 menjadi aktif, 2M1 aktif mengakibatkan 2 langkah silinder 2A menjadi maju. Karena terjadi langkah maka akan mengaktifkan sensor. Nah, ini sensor yang aktif adalah 2S2. 2S2 aktif mengakibatkan langkah ketiga aktif, langkah ketiga aktif mengakibatkan K3 aktif, K3 aktif mengakibatkan 2. Nah, di sini 2M1 harus mati dulu ya. Nah, kalau 2M1 mati berarti 2M2 baru bisa hidup. Karena di sini kalau ini 2M1 hidup, 2M2 hidup, maka terjadi sinyal konflik. Nah, maka 2A jadi min. Karena 2A terjadi langkah 2A jadi min atau mundur, maka aktiflah 2S1. 2S1 aktif mengakibatkan langkah keempat menjadi aktif. Langkah keempat aktif mengakibatkan K4 menjadi aktif. K4, nah ini akan mematikan atau memutus hubungan ke 1M1 supaya pegas bisa bekerja. Nah, karena ingat jika di sini arusnya ada, maka pegas tidak bekerja. Kenapa? Karena kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh 1M1 lebih besar daripada pegas. Nah, maka pegas 1M1 mati, pegas bekerja, 1A menjadi mundur. Nah, karena mundur maka 1S1 menjadi aktif. Nah, 1S1 ini yang nanti akan bekerja sama dengan S1 untuk membentuk menghasilkan langkah pertama. Nah, seperti ini. Ini membuat structure function. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian pneumatiknya. Nah, ini membuat rangkaian pneumatiknya ya. Nah, ini nanti di sini ada ada control speed ya, supaya gerakan si silinder dapat kita atur. Di sini ada sinyal solenoid, di sini ada katup 5/2 sinyal solenoid, di sini ada katup 5/2 double solenoid, di sini ada air service unit, di sini ada kompresor. Nah,
Nah, ini rangkaian kontrolnya, rangkaian kontrol relaynya kita udah buatin. Nah, nanti dari sini kita rubah menjadi rangkaian PLC ya. Nah, sebelum membuat rangkaian PLC, dibiasakan diidentifikasi dulu. Nah, ada input S1 kita akan kasihkan I00, 1S1 I01, 1S2 I02, 2S1 I03, 2S2 I04. Dan output kita akan pakai 1M1 menjadi Ki01, 2M1 Ki01, maaf, 1M1 Ki00, 2M1 Ki01, 2M2 Ki02. Sedangkan instruksi work area atau instruksi lainnya yang kita buktikan adalah Ki1 untuk menggerakkan M01, nanti menjadi si K1 diganti jadi work areanya M01, K2 menjadi M02, K3 menjadi M03, K4 menjadi M04. Kenapa kita harus identifikasi ini semua? Ini untuk memudahkan kita dan mengistiqomahkan ya. Jadi dalam pemrograman kita tidak boleh, walaupun di sini disediakan addressing input, jadi kita tidak boleh lagi memakai input yang sudah kita identifikasi biar nanti pada saat troubleshootingnya mudah. Oke, sekarang kita akan buat di program pneumatiknya ya. Ini kita buat program pneumatiknya. Oke, kita buat program pneumatiknya. Nah, yang kita akan pakai adalah TM221 ya. Kita cek TM221 CE40R. Nah, ini kita drag, kita lepasin. Yes. Nah, kita nggak pakai Ethernetnya ya. Jadi Ethernetnya kita tidak aktifkan, tapi security parameternya kita aktifkan semua biar masuk ya. Nah, nanti kita akan program sesuai dengan tadi replacement step, function chart, dan kontrol relaynya ya. Maka di sini kita butuhkan adalah ini nanti ada 1S1, berarti dilihat di sini 1S1 S1 maaf, S1 itu adalah I00. Nah, maka di sini kita I0.0. Terus di sini juga ada ini maaf. Nah, ini ya. Nah, ini ada 1S1, di mana 1S1 itu tadi kita kasih alamat I01 ya. Nah, ini I01, maka kita masukkan di sini I01. I01. Nah, dari I01 ini nanti kita akan kasihkan K terakhir ya, supaya terjadi satu siklus. Nah, saat ini adalah M4 ya tadi. Jadi K4 itu diwakili dengan M4. Baru kita masukkan ke ini adalah M1 ya. Nah, ini atau K1 ya. Baru di sini kita kasih holding ya. Nah, ini kasih holding. Oke. Nah, di sini baru kita kasih M1. Oke, kita tambah rangnya. Nah, dari hasil M1 ini akan menghasilkan bahwa silinder 1 harus bekerja ya. Nah, maka di sini kita tambah. Nah, ini ya. Ini berarti M1 dan nanti dia harus mati pada saat gerakan ke terakhir ya, keempat. Nah, di sini. Nah, berarti si M1 itu harus dikasih NC M4 ya. Nah, ini supaya nanti si pegas bisa bekerja. Berarti di sini kita bikin sistem tenaganya ya. Maka di sini kita pakai tadi di simulasinya 1M1 Ki 0 ya. Ki 0 0. Maka di sini Ki 0 0. Oke. Nah, jadi ini sistem controlling, ini sistem tenaga. Kita buat lagi sekarang sistem controlling yang kedua, langkah kedua ya. Langkah kedua berarti yang aktif adalah 1S2 ya. Berarti diawali dengan 1S2. 1S2 itu tadi kita pakai I02 ya. Nah, maka di sini jadi I02. Nah, dia akan bekerja sama dengan M1 karena M2 tidak boleh bekerja sebelum M1 bekerja. Maka di sini kita kasih NO. Di sini berarti kita kasih M1. Nah, dari M1 maka di sini akan masuk M2
ya atau K2 ya. Nah, di sini baru kita kunci. Nah, di sini kita pakai M2. Oke. Nah, ini kendalinya sudah masuk. Nah, sekarang kita buat ke tenaganya ya. Nah, tenaganya berarti di sini adalah M2 ya. Berarti M2 masuk. Nah, di sini M2, berarti M2. Nah, dan setelah langkah ketiga M2 itu harus mati karena M2 yang nanti akan memberikan, maaf, Q2 harus mati karena Q2 yang akan menjalankan solenoid untuk silinder 2 ya. Maka di sini diberikan MC M3 ya, dikasihkan MC M3 supaya tidak terjadi sinyal konflik. Maka di sini kita masukkan ke Q01. Nah, di mana Q01 ini adalah 1M1. Nah, terus kita lanjutin lagi. Nah, di sini berarti sekarang sudah masuk ya. Ini langkah kedua, berarti masuk ke langkah ketiga. Maaf, ini 1S1 ya, betul ya. Nah, berarti sekarang yang aktif adalah 2S2 ya. Nah, berarti di sini kita masukkan 2S2 kerjasama dengan M2 akan menggerakkan M3 ya, dan dikunci. Nah, gerakannya seperti itu sekuensialnya. Berarti di sini nanti kita masukkan 2S2 ya. 2S2 itu berarti I04 ya. Kita lihat. Ya, betul. I04 ini kerjasama dengan M2. Nah, nanti M2 dia akan menggerakkan M3 atau K3, nanti dikunci M3. Nah, ini udah selesai, baru kita buat ke tenaganya ya. Nah, ke tenaganya itu berarti sekarang yang sedang aktif adalah M3 ya, M3 aktif. Nah, ini nanti M3 memberikan sumber pada maaf, ini Q01 berarti Q02 ya. Kita lihat Q02 ya, betul 2M2. Berarti ini adalah Q02. Nah, ini ya. Jadi nah, terus gara-gara Q02 ini aktif, maka 2S1 akan aktif. 2S1 itu I03. Berarti di sini nanti kita kasihkan I03. Nah, ini nanti kerjasama dengan M3 ya. Ini M3. Nah, nanti dia akan menggerakkan M4. Dan kita kunci. Ini M4. Nah, M4 ini kalau aktif maka mengakibatkan nah, ini akan terbuka sehingga, dan ini akan menutup, membuka. Jadi mati, M1 mati, M2 mati, M3 mati, M4 mati, alias kembali ke satu siklus. Nah, itu untuk pembuatan programnya. Selanjutnya kita akan coba untuk langsung ke praktek ya. Jadi kita harus yakinkan dulu bahwa rangkaian kita, walaupun dalam kondisi pemrograman kita udah terbiasa seperti pembuatan ini ya, seperti pembuatan, nah ini. Jadi ini bisa kita yakinkan kita bahwa itu akan jalan dengan menggunakan simulasi ya. Nah, itu. Mari kita praktekkan program dan desain hari ini. Baiknya, kita praktekkan. Yang pertama-tama kita pasangkan dulu sistem pneumatiknya. Ini sumber, kita masukkan ke pressure ya, di bawah. Ini juga ke pressure. Nah, di sini ada nomor 4. Nah, ini nomor 4. Nanti dia masuk ke belakang. Nah, dari sini kita temukan dari sini.
nanti di sini juga sama. Ini ada nomor 2, berarti ini ke depan, karena nomor 2 ini nanti untuk ada angin yang nanti masuk ke sini. Dan ini juga sama, nomor 4 ini nomor 4 itu untuk kerja nanti untuk memajukan, sedangkan nomor 2 itu nanti untuk kerja memundurkan. Ini adalah satu kontrol, ini berarti ini ke depan dan ini ke belakang. Baik ya, ini selesai sistem rangkaian pneumatiknya ya. Sekarang kita akan kita lanjutkan ke wiringnya ya, wiring PLC nya ya. Nah, ini wiring PLC, kita ambil dulu ke warna biru satu, ini untuk ini positif power masuk ke COM. Setelah itu baru kita buat COM input eksternal ya. Nah, ini COM input eksternal kita buat. Nah, ini ke sini, dari sini nanti masuk ke sini. Nah, dari sini kita masuk ke 3 ya. Nah, ini 3. Nah, dari 3 ini nanti masuk ke sumber positif dari PLC. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan inputan ini ke nomor input ya, ke addressingnya. Nah, seperti kita sudah sepakati bahwa S1 itu kita akan masukkan ke I0, 0 ini ke I0. Terus ini 1S1 dia akan masuk, maaf, ini yang 1S1 ya. Nah, ini karena ini yang sinyal, berarti ini 1S1. Nah, ini masuk ke 1, dan 1S2 ini akan masuk ke 2, dan 2S1 dia akan masuk ke 3 ya. Terus ini akan masuk ke 4, 2S2 masuk ke 4. Oke, untuk input sudah selesai. Kita lanjutkan ke tes ya, pengetesan dulu. Harusnya ini masuk pengetesan dulu. Nah, nanti kita tes. Nah, ini ya, kita tes. Nah, ini kita tes, kita nyalakan dulu. Nah, ini kita nyalakan dulu, kita masukkan sumbernya, kita nyalakan PLC nya. Oke. Nah, ini udah ada yang nyala ya, nih nomor 1S1 ini. Kalau kita lepas, nah ini mati. Nah ini oke. Ini juga oke. Ini sudah menyala, langsung ini nyala. Oke. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah dites berarti input kita sudah siap ya. Itu. Baik, setelah dites input, sekarang kita matikan dulu ya. Nah, supaya aman. Kita cabut dulu. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke output. Nah, kalau yang output pertama kita pasang itu adalah memberikan sumber ya. Nah, ini dari 24 volt DC masuk ke COM. Nah, nanti dari Q0 itu masuk ke 1M1. Terus Q1 akan masuk ke 2M1. Maaf, masuk ke 2M1 ya. Nah, ini kabelnya 2M1. Terus biar kita bedakan ya kabel. Nah, nanti yang Q2 masuk ke 2M2. Nah, nanti kita kasih netral atau kasih negatif ya. Ini kita masukkan dari sini ke sini, baru kita sambung ke negatif sumber eksternal. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini wiring untuk input dan output di rangkaian elektropneumatik dengan PLC. Baik ya, kita sambungkan PLC kita dengan laptop kita.
Sambungkan. Oke, sudah nyambung. Kita nyalakan sumber power eksternal sama PLC-nya. Oke, baru kita anginnya dinyalakan. Oke, anginnya sudah kita nyalakan. Nah, baru kita transfer ya. Nah, ini kita commissioning, kita USB M2-nya baru kita login. Ini ada masalah ya. Ini ada impossible to connect USB. Kita pecahin masalahnya dari control panel. Baik, control panel, baru kita cari administrasi tool. Nah, kita administrasi tool. Nah, kita klik administratif tool. Terus kita cari service. Nah, ini kita service. Terus kita tunggu sesaat. Nah, ini cari ini kita cari Echo ya, atau basic Echo struktur. Ini kita cari Echo mesin expert. Echo mesin expert. DE kok nggak ada ya mesin ini. Ini cari nah ini mesin expert ya, klik 2 kali. Nah di sini di automatic ya. Nah di sini automatic start kan. Ntar ini kita ganti dulu ke automatic delay. Masuk ke automatic. Oke, kita dulu bentar. Nah, automatic stop dulu ya, maaf. Nah, langsung kita start. Oke, ini kita coba ini lagi. Kita login. Oke, nah itu cara memperbaiki kalau gateway-nya tidak mau running. Kita tunggu dulu. Oke, kita isi download. Oke. Nah, ini nanti kita kecilin ya. Kita coba kecilin. Ini programmingnya. Nah, nanti ini programmingnya. Nah, oke. Nah, kita akan
terus kita commissioning, kita start ya. Oke, kita nanti coba ke programming lagi. Nah, kita jalankan ya. Setelah kita programming, kita on kan dulu ini. Wah, ini ada yang rusak, kita matiin dulu dan ganti dulu ini, pipanya kita ganti. Oke, kita masukkan. Nah sekarang kita tekan ya. P1-nya sudah on. Oh, ini lepas, maaf. Oke, kita gerakannya agak terlambat sedikit. Ini kita gerakannya agak terlambat sedikit. Oke. Nah, kalau kita dekatkan, nah seperti ini ya. Nah ini. Oke, sekali lagi. Oke. Nah itu ya, nanti jadi kalau kita tekan seperti ini, nanti pergerakan lampu LED-nya juga kelihatan. Nah ini ya. Oke. Ya, demikian prakteknya. Ya, baik, demikianlah desain sama prakteknya untuk elektropneumatik dengan PLC. Nanti mudah-mudahan pada video berikutnya kita juga coba dengan gerakan yang lain ya, supaya lebih paham. Jadi desainnya bagaimana, nanti kita dari identifikasi semua keputusan problemnya bagaimana supaya problem dapat terpenuhi, sampai ke pemrograman, sampai ke praktek kembali. Nah ini tadi ada better go way, nah itu cara memperbaikinya juga diberikan ya. Nah ini kita jadi dari kontrol panel administratif tool ya, nanti masuk ke mesin. Nah itu yang bisa kita sajikan hari ini untuk pembelajarannya. Mudah-mudahan tidak puas ya, sehingga rekan-rekan bisa mencoba kembali. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.